kedua Pak, keluarga. Ini paling mahal Pak. Ya. Percaya sama saya Pak, saya ketemu orang jutaan. Ya. Dan aku tahu semua dari mana, keliling ke Indonesia Pak. Hampir semua provinsi saya datang. Mulai dari Aceh, mulai dari ujung ke ujung lah. Keluar negeri saya Pak, ke Eropa, pernah juga berdakwah di Roma, di Belanda. Saya pernah ke Paris, saya pernah ke Belgia, ceramah. Pernah ke Turki. Saya dari Sudan, 12 tahun saya di sana, S1 sampai S3. Ke Yaman, kalau Timur Tengah hampir sudah semua. Ya. Qatar, ya, Dubai, Abu Dhabi, sudah semua Pak. Apa yang saya temukan Pak? Anda tahu? Orang-orang kaya mengeluh. Ya. Dengan apanya Bapak Ibu sekalian? Mohon maaf, keluarga. Hal yang paling dianggap tidak disyukuri ternyata paling penting dalam hidup. Ada seorang kaya raya Pak, dia ceraikan istrinya. Setelah itu istrinya ini yang diceraikan, ya, karena dia sakit hati, dia kabur, dia tidak kasih tahu lokasinya di mana dia. Ya, dia bawa anaknya, 2 anaknya. Dia menikah dengan yang kedua, tidak dikasih anak. Ketiga tidak dikasih anak. Berapa dia nikahi perempuan? Banyak Pak, dia orang kaya raya. Nikah belum dikasih anak. Padahal dia sehat, padahal dia punya anak. Sebelumnya dari istri pertama dikasih 2 anak, dia sia-siakan. Dia menikah, pokoknya syarat setelah dia menikah dengan beberapa perempuan, karena dia orang kaya, banyak perempuan yang mau. Dia kasih satu syarat, kalau mohon maaf, selama 1 tahun kita menikah kamu tidak bisa kasih saya anak, saya ceraikan. Jadi begitu terus, ya, sampai dia berada pada titik, ya, dia sudah jenuh Pak, yang dengan namanya menikah. Dan kasih anak, dan dia rindu, selalu mimpi anaknya, Bayangkan, ujiannya orang Pak, dikasih kelebihan harta, tapi mohon maaf, dia sia-siakan nikmat kedua untuk memperbaiki diri, keluarga. Maka kembalilah pada keluarga Pak. Ada tongseng orang, bukan istrinya, bukan anaknya, ibunya. Besarnya rumahnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan, mahalnya itu rumah di sana. Gubuk rumahnya ibunya, gubuk. La ilaha illallah. Saya bilang itu nih, bagaimana mau berkah rezekinya? Mestinya kau muliakan orang yang melahirkan kamu. Mestinya bapak muliakan ini namanya ibu. Pokoknya intinya Pak, nikmat kedua yang terperbaiki kalau kita jaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rajin kita tahajud, rajin kita duha. Nabi itu mengaji, kita rajin ngaji. Nabi itu baca zikir pagi petang, kita baca zikir pagi petang. Bukan hanya rezeki yang diperbaiki, yang kedua ini poin paling utama, keluarga diperbaiki. Pak, pernah nggak ada diantara kalian, ini serius nih Pak, datang bilang, Ustadz, kenapa istri saya suka marah-marah? Dan setiap kali marah pasti berantem kami. Saya bilang karena istri marah dibarengi dengan suami marah, berantem. Tapi coba istri marah, bilang sama istrinya, tunggu ya setengah jam, saya ngaji dulu. Percaya, hilang marahnya. Mungkin dia mau marah tapi bapak ngaji, selesai Pak. Atau bapak bilang, tunggu ya, saya sholat 2 rakaat baru kita berantem. Coba bagi sholat, sholat ke 2 rakaat, pas mau berantem, sudahkah sholat ini? Karena dihadapilah emosi dengan emosi Pak, berantem. Nggak enak itu hidup Bapak Ibu sekalian. Sedikit-sedikit pulang berkelahi sama istri, nggak enak Pak. Walau Bapak direktur di perusahaan, kalau pulang berantem terus di kerja Pak, nggak bahagia hidup. Makanya kata Allah tentang ayat pernikahan dalam surah Ar-Rum dikatakan litaskunu ilaiha, agar kamu dapat sakinah, wa ja'ala bainakum mawaddah, sakinah, mawaddah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, kamu dapat rahmat, karunia Allah berupa anak, berupa hidup yang bahagia. Itu semua didapat Pak dengan menikah. Jadi kalau ada orang lebih, mohon maaf, menakutkan rumah daripada kantor, berarti subhanallah, ibu-ibu juga itu, Ustadz, itu suamiku kalau pulang kantor tidak pernah langsung pulang. Saya bilang, kemana ibu? Warung kopi dulu Ustadz, ngopi dulu. Dan ngopinya berjam-jam Ustadz. Saya bilang, tidak adakah kopi di rumah? Dia bilang, ibu, ada Ustadz, saya belikan kopi. Berarti mohon maaf Bu, yang bermasalah bukan kopinya, yang bermasalah orang yang menyediakan kopi.
Mungkin, mohon maaf ibu, saya bilang begitu kemarin ibu. Mungkin di warkop dilayani suami tak, dibikinkan kopi, silakan duduk pak, baru datang, mau pesan apa? Dan mungkin di rumah dia baru datang, marah nih kita pasang mukata. Jadi mungkin dia sengaja ngopi bu supaya tidur peki baru dia pulang. Wah tersindir itu ibu. Saya bilang siapa suruh tanya saya? Karena kadang-kadang mohon maaf ya, kenyataannya memang demikian. Saya bilang bu, kalau ibu mau menetapkan sunnah Nabi, seorang istri itu, ya kata Nabi, kalau ada orang yang boleh saya suruh sujud depan manusia, maka saya akan suruh istri sujud pada suaminya. Saking pentingnya namanya itu mengkhidmat seorang suami, dan itu surganya ibu, saya bilang begitu. Menangis-nangis saya ceramai. Siapa suruh tanya? Itu istri suami saya Ustadz begini ngopi gini. Dia bilang begitu. Saya balikin, ibu gini keadaannya, case-nya seperti ini. Mungkin bisa jadi suami merasa dilayani di warung kopi. Datang dalam keadaan baru datang sudah suruh duduk, dipersilahkan, ditawarkan menu, dibuatkan kopinya. Dia bilang, saya bisa beli kebahagiaan saya dengan secangkir kopi, saya bisa bayar. Mungkin di rumah dia tidak berani suruh ibu. Nah itu keadaan case. Apa yang kedua yang diperbaiki kalau Allah berikan kepada kita nikmat untuk bisa melaksanakan sunnah, keluar.